Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan part yang ketiga, yaitu tentang sikap orang kafir terhadap dunia. Mari kita baca firman Allah berikut ini. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Dan telah berkatalah orang-orang kafir, tidaklah ada kehidupan itu kecuali kehidupan kita di dunia. Di orang-orang kafir ya berprinsip bahwa hakikat kehidupan itu adalah kehidupan dunia. Oleh karena itu, mereka menghalalkan segala macam cara untuk mencapai dunia. Tidak peduli halal haram, melanggar undang-undang atau tidak melanggar undang-undang, curang, jujur, tidak peduli mereka. Yang penting dapat. Nah, itulah orang kafir. Jadi hati-hati, kita mengaku muslim yang beriman, jangan sampai kita punya prinsip seperti mereka. Bisa-bisa nanti di sisi Allah digolongkan kita seperti mereka. Na'udzubillah. Kemudian, namutu, kita mati, kata orang kafir. Wa nahya, dan kita hidup di dunia ini. Itulah orang-orang kafir. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali dimakan masa. Ya, kalau sudah tiba saatnya mati, ya mati, selesai. Itu kata mereka. Tidak ada nikmat kubur, tidak ada azab kubur, apalagi akhirat, surga neraka itu hayalan, kata mereka. Luar biasa ini orang-orang kafir. Allah terangkan dalam Al-Quran. Wa ma lahum bidzalika min ilm, dan tidaklah ada bagi mereka tentang hal itu keilmuan. Jadi mereka tidak berdasarkan ilmu. Ya, berprinsip seperti itu. Inhum illa yazunnun, tidak lain mereka hanyalah berprasangka saja. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana sikap kita orang mukmin, orang muslim yang beriman terhadap dunia? Pertama, dunia itu hina. Berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya Nabi berjalan melewati pasar, sementara banyak orang berada di sekitar beliau. Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil, cacat kambing ini. Sambil memegang telinganya, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik kepadanya ya Rasulullah. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Beliau bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Ayo, siapa yang mau gratis? Kira-kira begitu. Orang-orang berkata lagi, demi Allah, kalau anak kambing jantan itu hidup pun pasti dia cacat. Kami tidak mau. Ya, karena kedua telinganya kecil. Apalagi dia telah mati. Nah, kemudian beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kamu. Artinya apa? Ya, sahabat-sahabat sangat tidak suka kepada anak kambing yang mati itu. Tidak dipandang sama sekali. Nah, Allah lebih tidak memandang dunia ini. Kira-kira begitu. Ini hamba-hamba Allah. Sikap kita sebagai seorang muslim yang beriman terhadap dunia. Harus ada dalam hati kita itu membedakan. Ya, menempatkan dunia dan akhirat. Ini. Yang kedua, jangan terpedaya oleh dunia. Saat itu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di atas tikar yang tidak dilapisi sesuatu apapun, sedang tidur Rasulullah ini di Madinah. Di bawah kepalanya hanya terdapat bantal yang terbuat dari kulit yang berisi sabut. Pada kedua kakinya terdapat dedaunan yang dituangkan, jadi Nabi ditutupin dengan daun-daun saja kakinya. Sementara di kepalanya terdapat kulit yang telah disamak, kulit hewan. Nah, kemudian aku, kata Umar bin Khattab, datang menghadap Nabi lalu melihat bekas tidur di sebelah kiri badan Nabi. Nabi bangun, Umar lihat, dan aku pun menangis. Lalu beliau bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Aku menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra
kaisar, keduanya berada dalam kesenangan, kemewahan. Sementara Anda, wahai Rasulullah, belum selesai Umar melanjutkan ucapannya, langsung dipotong oleh Nabi dengan sabdanya, "Ama tarodo antakuna lahumud dunya walanal akhirah?" Tidakkah engkau ridho, hai Umar, apabila dunia ini menjadi milik mereka sedangkan akhirat itu milik kita? Terdiam Umar bin Khattab. Nah, inilah sikap. Jadi biarkanlah dunia milik mereka, menghalalkan segala macam cara, biarkan. Nah, dunia ini milik kita. Dunia ini milik mereka, akhirat itu milik kita, itu maksudnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebenarnya dunia itu? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Mat dunia, tidaklah dunia fil akhirati, dibandingkan akhirat, illa, kecuali mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi." Seumpama, ya, menjadikan seseorang ujung jari telunjuknya itu dicelupkan ke lautan. Kemudian Yahya memberikan isyarat, dicelupkan ke lautan, lalu diangkat, maka ada setetes air di ujung jari tangan itu. Itulah dunia, sementara lautan itu adalah akhiratnya. Nah, itulah dunia. Jadi maksudnya kenikmatannya seperti itu. Jadi jangan terpedaya kita. Ini hamba-hamba Allah. Baik. Lalu yang ketiga, sikap kita terhadap dunia. Ambillah dunia itu dan nikmatilah sekedarnya. Mari kita baca firman Allah, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu. Artinya, usahakan dalam hidupmu, semua amalmu itu bernilai akhirat. Nah, kemudian, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Nah, jadi porsinya lebih besar bernilai akhirat daripada duniawi. Itu maknanya, dikedepankan akhiratnya. Nah, kemudian, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabaghil fasada fil ard, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, maknanya bagaimana? Cari harta yang sebanyak-banyaknya, tapi ingat, dengan cara halal. Itu. Begitu caranya kita. Cari harta. Bukan tidak boleh mencari harta. Sudahlah, nggak usah kerja. Jangan. Kerja, cari harta. Berdagang, cari harta. Sebanyak-banyaknya dengan cara halal. Setelah dapat, nah, nikmatilah sebagiannya. Dan sisanya, yang sebagian besarnya, infakkan, zakatkan, sodakohkan. Nah, itu nanti ada kajian khusus apa bedanya infak, zakat, sodakoh. Jadi porsinya lebih besar ke situ. Adapun untuk dinikmatin itu sebagiannya saja. Nah, begitulah sikap kita terhadap dunia. Ya, jangan ditinggalkan, tidak boleh. Nah, kemudian segeralah bertaubat dari dosa-dosa. Ini di dunia ini, sikap kita di dunia ini. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu. Jadi bersegeralah minta ampun, bertaubatlah dari segala macam salah dan dosa. Nah, itu. Yang kedua, wa jannatin aruduhas samawati wal ard, bersegeralah mencapai surga, jannah. Dengan apa? Dengan taubat, dengan iman dan amal soleh. Yang mana surga itu, kata Allah, luasnya lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi-buminya. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Itu sikap kita terhadap di dunia ini. Ya, kita menyegerakan diri kita untuk bertobat. Janganlah nantilah kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung masih muda, puas-puasin.
Nah, begitu tua nanti baru tobat. Nah, belum sampai tua, udah mati dia. Wah, bahaya. Ini hamba-hamba Allah. Baik, yang berikutnya, kita jadikan di dunia ini sebagai tempat mempersiapkan bekal untuk akhirat selama di dunia ini. Persiapkan bekal kita untuk akhirat kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarum mislukum." Sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Yuha ilayya, cuman bedanya aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid. Isi wahyu itu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tuhan yang Esa. Ya, jadi itu isi wahyunya. Kemudian berikutnya, famangkana, dan siapa-siapa yang ingin yarju liqa'a rabbih, ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin bertemu dengan Allah. Apa bisa? Nanti di akhirat bisa. Dalam hadis lain disebutkan, bertemu dengan Allah itu mudah, seperti kamu melihat bulan purnama, tidak berdesak-desakan. Tapi bagi orang-orang yang diizinkan Allah, yaitu bagi hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surganya Allah. Siapa yang ingin bertemu Allah di surganya Allah, dua syaratnya, falya'mal amalan solihah, maka hendaklah dia beramal soleh di muka bumi ini. Jadi beramal soleh, ya, beramal soleh di muka bumi ini. Bukan banyaknya, tetapi benarnya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling benar amal soleh kalian? Apalah artinya banyak kalau tidak benar? Biar banyak atau sedikit, asalkan benar. Makanya nanti ada materi kajian, ciri-ciri amal soleh yang diterima Allah. Syarat-syarat amal soleh yang diterima Allah. Pembatal-pembatal amal soleh. Itu nanti ada materinya lagi insya Allah. Jadi beramal soleh. Nah yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Artinya bertauhidlah. Ya, bertauhid, jangan musyrik. Jangan musyrik. Musyrik itu orangnya, syirik itu perbuatannya mempersekutukan Allah. Di satu sisi dia sholat, dia puasa, dia umroh haji, tapi di sisi lain ketika ingin dagangannya laris, dia pergi ke para orang tidak normal. Dia pergi semua gunung, dia datang, itu namanya syirik. Mempersekutukan Allah, itu batal amal solehnya. Nah, jadi dua inilah modalnya, bekalnya untuk ke akhirat nanti. Di dunia ini, beramal soleh sesuai dengan sunnah, kemudian bertauhid, ya, menjaga keimanan. Jangan sampai terkontaminasi dengan perbuatan syirik. Nah, dengan demikian nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Rahmat Allah diberikan bagi orang yang beramal soleh dan orang-orang yang beriman. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi, untuk mendukung program Majelis Tadi Dakwah Terapan ini, saya mengharapkan subscribe, ya. Kemudian kalau ada kritikan, saran-saran dan pertanyaan, silakan hubungi di nomor ini. Juga kalau ingin menyaksikan video-video lainnya, klik di YouTube channel saya ini. Nah, inilah alam persinggahan hidup yang ketiga. Insya Allah kita akan sambung nanti pada alam persinggahan hidup yang keempat. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan, menambah kepakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.